Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0191216 dari kelas R14. Di sini saya akan membahas materi tentang instrumen keuangan kas dan piutang. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual atau piutang dan kewajiban keuangan untuk pembeli atau biasa disebut dengan hutang dagang. Adapun standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan adalah sebagai berikut. PSAK 50 revisi tahun 2010. Instrumen keuangan merupakan penyajian adopsi dari IAS, Financial Instrument Presentation. PSAK 55 revisi tahun 2013. Instrumen keuangan merupakan pengakuan dan penilaian adopsi dari IAS 39. PSAK nomor 60 revisi tahun 2013. Instrumen keuangan merupakan pengungkapan adopsi dari IFRS 7, Financial Instrument Disclosure. Instrumen keuangan didefinisikan dalam paragraf 11 AASB 132 sebagai berikut. Kas merupakan harta paling liquid yang berguna sebagai media pertukaran atau jual beli. Contoh, uang logam, uang kertas, dana yang tersedia di deposito bank, dan lainnya. Hak kontraktual sebagai terbagi menjadi dua, yaitu untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari entitas lain, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas, atau kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas yang dan merupakan non derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah variabel dari instrumen yang diterbitkan entitas. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah kas atau aset keuangan dengan sejumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk penerimaan di masa depan atau pengiriman instrumen ekuitas entitas sendiri atau instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. Instrumen opsi jual merupakan instrumen keuangan yang mempunyai hak memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lainnya, atau secara otomatis menjual kembali penerbit pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Jenis instrumen keuangan. Yang pertama, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contoh jenis instrumen ekuitas yang paling umum adalah saham biasa perusahaan. Kewajiban keuangan mencakup kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain kepada entitas lain, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas. Kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non derivatif yang entitasnya atau mungkin berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah variabel instrumen ekuitas entitas sendiri. Suatu derivatif yang akan atau dapat diselesaikan selain oleh pertukaran sejumlah uang tunai atau aset keuangan lain dengan jumlah tetap dari instrumen ekuitas entitas sendiri. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas sendiri entitas tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk penerimaan di masa depan atau pengiriman instrumen ekuitas entitas sendiri. Yang kedua, instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lainnya. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Selanjutnya, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Oke. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan yang mendasarinya tinggi. Instrumen keuangan derivatif tidak menghasilkan transfer dari instrumen keuangan utama yang mendasari pada periode ketika instrumen keuangan derivatif tersebut jatuh tempo. Aset keuangan. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.
Aset keuangan ini merupakan komponen utama aset perusahaan bagi entitas lainnya. Aset keuangan ini merupakan bentuk investasi sementara untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas perusahaan. Entitas dapat memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki untuk membeli saham atau obligasi yang diharapkan dapat memperoleh dividen, bunga, atau kenaikan nilai investasi. Menurut PSAK 55 revisi 2013, aset keuangan diklarifikasikan jika memenuhi satu kondisi dari kondisi berikut ini. Diklarifikasikan dalam kelompok perdagangan, yaitu jika diperoleh untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, merupakan derivatif atau kecuali derivatif yang merupakan instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan nilai dan efektif dan lain-lain. Piutang dan pinjaman yang diberikan. Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap, dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif. Untuk entitas perbankan, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain dalam laporan posisi keuangan diklarifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Piutang dagang muncul dari transaksi pendapatan dagang secara tunai maupun secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung kebijakan kredit yang diberikan. Wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan. Yang kedua, pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang sesuai dengan PSAK 55. Piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Perhitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi dihentikan atau pilot harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.